Selamat pagi, siang, atau sore untuk Pak Pras dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andreas Argodaru dengan NIM 195214048. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Dampak Bahan Bakar bagi Ekologis Sumber Daya Alam. Pertama, mari kita baca pengertian bahan bakar dulu. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya, bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan melalui proses pembakaran atau reaksi redoks, di mana bahan bakar tersebutlah akan melepaskan panas yang direaksikan dengan oksigen di udara. Pencemaran akibat pemakaian energi yang tidak terbarukan ini, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, menjadi penyebab terbesar perubahan iklim dan pemanasan global pada saat ini. Persoalan transportasi merupakan masalah serius di Indonesia, khususnya di kota-kota besar karena pemakaian energi fosil yang juga menjadi sangat besar. Kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk energi yang tidak terbarukan menyebabkan banyak orang memilih menggunakan energi yang tidak terbarukan karena alasan harga yang lebih murah tentunya. Padahal seharusnya subsidi diberikan untuk energi terbarukan. Dalam hal ini untuk penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan juga tentunya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bahan bakar berdasarkan bentuknya. Berdasarkan wujudnya, yang pertama yaitu adalah bahan bakar padat, seperti contohnya kayu dan batu bara. Kemudian ada bahan bakar berbentuk cair, yang sering kita kenal untuk mengisi bahan bakar kendaraan kita. Sebagai contoh ada bensin, ada solar, dan ada minyak tanah. Minyak tanah sepertinya juga sudah jarang kita temukan. Ketiga adalah bahan bakar berbentuk gas atau biasa kita kenal sebagai LPG yang biasanya kita gunakan di rumah-rumah untuk bahan bakar kompor kita memasak. Selanjutnya kita akan membahas dampak penggunaan bahan bakar berlebihan untuk sumber daya alam. Yang pertama itu berdampak pada iklim. Pembakaran bahan bakar fosil akan melepaskan gas-gas seperti NO2. Emisi NO2 berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik dan transportasi. Di udara, sebagian NO2 berubah menjadi asam nitrat yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Emisi gas NO2 dan SO2 ke udara dapat bereaksi dengan uap air di awan dan membentuk asam nitrat atau H2O3 dan asam sulfat H2SO4 yang merupakan asam kuat. Jika awan tersebut turun hujan, awan tersebut akan bersifat asam atau pH-nya lebih kecil dari pH hujan pada umumnya. pH hujan pada umumnya biasanya itu 5,6. Ya, yang dikenal sebagai hujan asam juga namanya. Hujan asam ini menyebabkan tanah dan perairan menjadi asam tentunya. Untuk pertanian dan hutan, dengan asamnya hujan asam ini, tanah akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman produksi. Dan untuk perairan, hujan asam akan menyebabkan terganggunya makhluk hidup di dalamnya. Selain itu, hujan asam juga secara langsung menyebabkan rusaknya bangunan, seperti terjadinya korosi dan kayu lapuk. Selanjutnya, dampak penggunaan bahan bakar terhadap tanah. Sebagai contoh, pertambangan batu bara memerlukan lahan yang sangat luas. Lapisan batu bara terdapat di tanah yang subur, sehingga tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau hutan dalam waktu yang tertentu. Ya, sebagai contoh, saya mengambil ini adalah pertambangan batu bara, yang tentunya tanah akan digali atau dikeruk sangat dalam,
yang mengakibatkan tanah itu akan menjadi berlubang dan menjadi genangan air. Tentunya lahan ini tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang, baik untuk pertanian, perhutanan, atau bahkan untuk yang lainnya. Yang ketiga yaitu berdampak pada air. Sebagai contoh, kebocoran tangkar minyak atau kecelakaan lainnya akan mengakibatkan minyak tumpah ke perairan dan dapat menyebabkan pencemaran. Saya mengambil contoh tumpahan minyak Laut Jawa pada tahun 2019. Ini adalah sebuah peristiwa tumpahan minyak yang terjadi di lepas pantai Laut Jawa di Indonesia. Peristiwa tersebut disebabkan oleh munculnya gelembung gas pada saat pengeboran sumur YYA-1 di Blok Offshore Northwest Java atau ONWJ milik Pertamina Hulu Energi atau PHE. Tentu saja dengan tumpahan minyak ini mengakibatkan kematian organisme, bau yang tidak sedap, dan mengganggu ekosistem, baik ekosistem laut maupun ekosistem manusia di sekitarnya, mengakibatkan nelayan tidak dapat memancing di Laut Jawa tersebut. Karena ada dampak negatif, maka kita juga dapat menanggulangi eksploitasi bahan bakar tersebut agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah menerapkan hidup green lifestyle atau hidup ramah lingkungan dengan cara menghemati atau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau yang tidak terbarukan. Sebagai contoh, mematikan peralatan listrik rumah saat tidak digunakan atau berpergian menggunakan transportasi umum atau menggunakan kendaraan listrik. Kegiatan yang sering gencar dipromosikan ini adalah langkah hemat energi. Langkah ini ditujukan untuk masyarakat menggunakan bahan bakar fosil sesuai kebutuhan atau tidak berlebihan. Begitu pula dengan penggunaan kendaraan bermotor sesuai kebutuhan. Ya, mematikan peralatan listrik juga salah satu green lifestyle ya, karena seperti yang kita tahu 80% listrik di Indonesia ini masih dihasilkan oleh batu bara, dan batu bara seperti kita tahu adalah bahan bakar fosil atau tidak terbarukan yang nantinya akan tentunya habis. Selanjutnya, dengan cara yang kedua yaitu menggunakan energi terbarukan. Pemanfaatan energi terbarukan akan menunjang pula prinsip pro fauna dalam melestarikan lingkungan beserta ekosistemnya, di mana langkah bijak melestarikan lingkungan akan berdampak besar pada kelestarian alam secara luas beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dalam hal energi terbarukan, Indonesia sebenarnya sudah sangat kaya akan energi terbarukan seperti panas bumi atau geotermal, energi terbarukan angin, energi matahari, energi air, serta banyak energi lainnya yang dihasilkan dan pengelolaan bahan dari tanaman. Namun demikian, pemerintah sepertinya belum serius untuk memanfaatkan energi terbarukan ini. Dengan seperti yang bisa kita lihat, bahan bakar subsidi masih diberikan pemerintah ke bahan bakar fosil. Jadi saya harap untuk penggunaan bahan bakar energi terbarukan ini dapat dimaksimalkan di Indonesia demi menjaga bumi yang lebih baik. Baik, sekian presentasi hasil tugas saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih dan selamat pagi, siang, dan atau sore.